Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Tete Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Cemburu buta terhadap kekasih sesama jenis jadi motif percobaan pembunuhan di Deli Serdang. Juru parkir nekat mencuri besi penutup aliran drainase. Jelang SEA Games, Timnas Voli Putri melakukan berbagai persiapan, diantaranya melatih kekuatan otot agar tidak mudah cedera. Ya, kita awali informasi pertama, pasca terjadinya kebakaran rumah Hakim Waruwu, polisi menyatakan mendapatkan 2 temuan baru. Saat ini polisi tengah mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kasus kebakaran ini. Pihak kepolisian memeriksa 43 orang saksi dalam kasus kebakaran rumah Hakim Kamuzaro Waruwu. Polisi juga memeriksa 2 kamera pengawas dari 2 arah berbeda di rumah korban. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 2 fakta baru yang hingga kini masih terus dilakukan pengembangan terhadap petugas kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 2 fakta baru yang hingga kini masih dilakukan pengembangan. Penemuan 2 fakta itu disampaikan langsung Kapolrestabes Medan, Jen Calvin Simanjuntak. Keterangan para saksi ini kita ingin mengkerucutkan dari hasil-hasil secara empiris dan kita akan padukan dari hasil Inafis yang dilakukan oleh tim Inafis Polrestabes dan tim Inafis dari Polda Sumatera Utara. Kita padukan dengan Puslapor. Dan makin kesini makin sudah ada fakta-fakta baru dan nanti akan tepat waktunya akan saya sampaikan. Sebelumnya, kebakaran rumah Hakim terjadi pada 4 November lalu. Kejadian ini diduga dilakukan dengan sengaja karena Hakim Kamuzaro Waruwu sedang menangani sidang kasus korupsi anak buah Bobi Afif Nasution, Topan Ginting, terkait pembangunan jalan provinsi pada ruas Sipiongot, batas Labuhan Batu dengan pagu anggaran 96 miliar rupiah dan ruas Hutaim Baru Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara senilai 69,8 miliar rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh berharap kasus tewasnya seorang pemuda atau nelayan yang dianiaya beberapa waktu lalu di salah satu masjid di Kota Sibolga dapat tuntas berkeadilan terhadap korban dan keluarga. Kasus pembunuhan pemuda di Masjid Sibolga mendapat sorotan dari anggota DPD RI asal Aceh. Uma Sudirman mendatangi langsung Masjid Agung Sibolga serta bertemu langsung dengan para pelaku pembunuhan di Mapolres Sibolga. Ia ingin memastikan kasus tewasnya Arjuna Tamaraya, nelayan, warga keturunan Aceh itu berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan penuh keadilan, terutama bagi korban dan keluarga. Bahkan ia juga menyiapkan pendampingan hukum ketika kasus ini sampai di peradilan, sehingga kedepannya hak keadilan bisa didapati korban dan keluarganya. Secara faktual hari ini kita melihat semua tersangka pelaku sudah diamankan kelima-limanya. Tentu dalam hal ini saya memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolres dan jajarannya dan tidak ada tentunya yang ditutup-tutupi sehingga keadilan kepada keluarga korban, kepada korban tentu bisa ditegakkan. Di tahap penyidikan. Jadi saat ini Satreskrim sudah mulai melengkapi berkas sehingga seluruh hal-hal atau syarat-syarat pemberkasan nantinya sudah lengkap dan akan kita limpahkan ke kejaksaan sehingga proses keadilan bisa tercapai dan mari sama-sama kita mengawal sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.
Kini penanganan kasus tengah dalam tahap menyiapkan penyidikan terhadap para pelaku dan jika berkas kelima pelaku telah siap akan langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Sebelumnya Arjuna Tamaraya tewas dianiaya 5 pria di Masjid Agung saat sedang beristirahat sebelum pergi melaut keesokan harinya. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Ya, nekat mencuri besi penutup aliran drainase milik Pemko Medan, seorang juru parkir ditangkap polisi. Polisi pun memburu penadah. Meski tampak sibuk berada di atas saluran yang ada di trotoar, tapi dia bukanlah petugas yang sedang melakukan perbaikan. Pria yang bernama Rudi itu melakukan pencurian besi penutup atap saluran air drainase. Rudi sebenarnya berprofesi sebagai juru parkir. Ia memanfaatkan luangnya waktu dan pengawasan dengan curi besi di Jalan Letda Sujono, Kota Medan. Aksinya dilakukan pada siang hari dan di tengah keramaian warga pada 11 November lalu. Mendapat laporan pencurian, polisi dari Mapolsek Medan Tembung pun meringkusnya. Ketika ditangkap, pelaku sempat panik dan sempat menyebutkan dirinya adalah pekerja yang sedang memperbaiki penutup saluran drainase. Namun ketika diminta untuk menelpon pimpinannya, pelaku hanya terdiam dan ketakutan. Pelaku diduga sering melakukan aksinya mencuri besi di lokasi itu, namun baru pertama kalinya ditangkap petugas. Untuk besi-besi saluran air yang ada di atas jalan, di Simpang Mandala. Itu berapa lama Bang beraksi itu? Jadi kalau informasinya sudah ada beberapa kali, tapi yang tertangkap baru ini. Jadi informasi juga dari yang kita amankan, besi ini akan dijual ke arah Mandala. Nanti kita lakukan pendalaman untuk tempat di mana mereka biasa menjual barang-barang tersebut. Setiap beraksi sendiri deh Bang? Ya, jadi informasinya untuk beraksi tetap sendiri, dan sebelumnya yang kita amankan bekerja sebagai juru parkir di Indomaret. Saat ini polisi masih mendalami keterlibatan orang lain, termasuk memburu penadah. Sementara pelaku hingga kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, polisi akhirnya mengungkap motif percobaan pembunuhan yang justru berakhir melukai dengan kematian pelaku. Rasa cemburu buta dari kekasih sesama jenis menjadi penyebab pelaku berusaha membunuh kekasihnya. Kasus penemuan jenazah seorang wanita, Ade Sylvia, di dalam kamar terungkap. Cemburu terhadap teman wanitanya jadi masalah yang melatar belakangi kejadian itu. Ya, Jumat 7 November lalu, Ade Sylvia ditemukan tewas dalam kamar bersimbah darah, tepatnya di kawasan desa Serotan, Deli Serdang. Sementara teman wanitanya, Ade Kartika, dilarikan ke rumah sakit karena terdapat sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Satu lagi, anak perempuan Ade Kartika, diamankan pihak kepolisian untuk mendapat pendampingan. Dari rekaman kamera pengawas didapati Ade Sylvia melakukan percobaan pembunuhan pada Ade Kartika, namun terjadi perlawanan hingga terjadi perkelahian. Merasa bersalah, pelaku Ade Sylvia akhirnya menyakiti dirinya sendiri hingga meninggal dunia. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, korban dan pelaku telah menjalani hubungan asmara selama 3 tahun. Dan saat perkelahian tersebut terjadi, anak wanita korban sedang tertidur di dekat ibunya. Dari AS yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri. Nanti kita akan gelar ya secepatnya, mungkin kita akan hentikan kasus. Untuk bunga tadi saya sudah ketemu. Langkah-langkah dari penyidik dan Polrestabes Medan akan melakukan trauma healing terlebih dahulu terhadap bunga. Tetapi secara kondisi saya melihat bunga cukup aktif tadi berbicara dengan. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Medan dan akan mengikuti trauma healing bersama sang anak yang bertujuan untuk menghilangkan rasa trauma mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.